Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Malik. Saya di sini akan menjelaskan landasan hukum gizi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kondisi fisik tenaga kerja, selama 4 jam itu harus diberikan istirahat yang full. Yang kedua itu, menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 068/1989 tentang izin penyimpangan waktu kerja, bahwasanya perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 9 jam per hari wajib menyediakan makanan dan minuman 1.400 kalori. Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, karyawan yang bekerja memiliki kewajiban memenuhi waktu kerja kurang lebih 8-10 jam per hari. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2000, perusahaan harus senantiasa berupaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja secara optimal. Menurut Dirjen Binwasnaker nomor 86 tahun 1989 tentang perusahaan catering pengelola makanan bagi tenaga kerja. Sini ada syarat-syarat penyelenggara makanan bagi tenaga kerja. Menurut undang-undang terkait gizi kerja dan penyelenggara makan bagi tenaga kerja antara lain. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Dan yang kedua, Permenaker nomor 03/1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang ketiga itu Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 01/1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Yang keempat itu Surat Edaran Direktur Jenderal Binawas nomor 86/1989 tentang perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja. Nah, di sini apa itu definisi gizi kerja? Definisi gizi kerja ialah ada 3. Yang pertama itu zat-zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis dan beban pekerjaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua itu gizi baik meningkatkan kapasitas kerja dan ketahanan fisik pekerja sehingga produktivitas meningkat. Jadi apabila gizi pekerja itu baik, akan membuat pekerja itu fisiknya itu meningkat dan produktivitas kerjanya itu selalu baik. Yang ketiga itu gizi kerja. Nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerja. Tujuan gizi kerja itu yang pertama itu apabila pekerja mendapatkan gizi kerja yang baik, akan memelihara dan menjaga kesehatan pemeliharaan tubuh itu semakin baik. Yang kedua itu memperbaiki kerusakan sel dan jaringan atau pertumbuhan tubuh. Yang ketiga meningkatkan produktivitas kerja. Mengapa gizi kerja itu penting? Kualitas fisik manusia rata-rata bekerja adalah 8-10 jam per hari atau 40 jam miligram setelah 3-4 jam bekerja. Jadi daya kerja menurun sehingga perlu makanan tambahan. Ya, pentingnya sarapan pagi bagi pekerja untuk konsentrasi status gizi. Sangat penting sekali karena pekerja itu apabila gizinya baik, pekerja itu akan konsen. Apabila gizi itu tidak baik, maka si pekerja itu tidak konsen untuk bekerja. Akibat kerja, tubuh menjadi lelah sehingga perlu istirahat dan masukan energi dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas kerja. Urgensi masalah. Apa masalah yang dirita apabila si pekerja tidak mendapatkan asupan gizi? Yang pertama itu penderita kanker usus besar di kalangan anak muda Tiongkok meningkat,
bekerja di kantor dianggap dapat merusak kesehatan, obesitas, ibu bekerja rentan terkena penyakit jantung, akibat kurang gizi pada kerja. Apa akibat kurang gizi pada pekerja? Yang pertama itu pekerja akan kesehatan pekerja itu menurun dan mudah terserang penyakit, kurang motivasi, bersemangat reaksi. Yang keempat, prestasi menurun atau produktivitas kerja itu berkurang. Yang terakhir itu peranan gizi untuk fisik, mental, dan intelektual. Perkembangan penyelenggaraan makan di lembaga banyak dipengaruhi oleh aspek. Di antaranya ialah tradisi, sosial budaya masyarakat, kemajuan teknologi, kemajuan di bidang sosial ekonomi. Apa masalah dalam penerapan gizi kerja? Masalahnya ya kebijakan manajemen, keuangan dana, pengetahuan pengelolaan makan di pengurusan tentang gizi kerja dan hygiene sanitasi makanan, pengetahuan bagaimana makanan itu gizi baik atau tidak. Yang ketiga itu partisipasi tenaga kerja dan pengawasan. Kebutuhan gizi kerja dipengaruhi oleh ukuran tubuh, kebutuhan dasar usia, jenis kelamin, kegiatan setiap hari, kondisi tubuh tertentu, contoh hamil, menyusui, sembuh sakit, sakit kronis, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir itu lingkungan kita. Kapan pelaksanaan pemenuhan gizi industri itu? Sasarannya itu seperti pabrik, perusahaan, atau perkantoran, atau dan lain-lain. Yang kedua itu tujuan penyediaan makanan bagi tenaga kerja ini mencapai tingkat kesehatan dan stamina tenaga kerja yang sebaik-baiknya, agar dapat diciptakan suasana kerja yang memungkinkan dan tercapainya produktivitas kerja yang maksimal. Tata pelaksanaan gizi industri. Standar makanan disediakan diperhitungkan sesuai dengan beban kerja, lama pekerjaan, serta pertimbangan situasi kerja. Frekuensi makanan berkisar 1 sampai 6 kali, yaitu 1 sampai 3 kali makanan lengkap, dan selebihnya itu makanan atau minuman yang ringan. Waktu makan pada umumnya seperti waktu makan di rumah, terutama makan siang atau makan sore. Pada saat pabrik tidak memproduksi, pada hari libur, maka pemberian makanan ditiadakan, diganti bahan lainnya. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatan. Yang pertama itu ringan. Apabila tenaga kerja ringan, pengguna energi itu 3-5 kalori atau menit. Melakukan pekerjaan sambil duduk itu ringan. Kalau pekerjaan sedang, itu penggunaannya energi 5 atau 7 per menit. Yang pekerjaan rutin sambil berdiri dan kadang-kadang berjalan itu sedang. Pekerjaan berat itu penggunaan energinya lebih dari 7 per menit. Pekerjaan rutin mengangkat dan membawa beban 25 kilo ke atas itu berat. Gizi kerja di perusahaan dapat ditingkatkan dengan pendidikan gizi, pengadaan uang makan dan kantin, itu harus ada penilaian dan perbaikan status gizi, serta pemberian paket manfaat gizi bagi pekerja atau keluarga, yaitu pemberian kapsul vitamin A, sistem pemberian tablet, pemberian obat cacing. Terima kasih. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.